Kemudian 10 Muharram itu disebutkan oleh ulama sebagaimana yang ada di dalam kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain karangan Al-Imam Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi yang mensyarahi Bidayatul Hidayah. Ini lahir di Banten, tinggal di Makkah sampai wafat di Makkah. Imam Nawawi menceritakan di dalam kitabnya tentang 10 Muharram. Wa dzalika annahu khuliqa fihi Adam dakhilal jannah wa tiba alaihi fihi, bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga pada 10 Muharram dan diterima taubatnya juga 10 Muharram. Diterima taubatnya setelah mendapat kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibaca terus. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, kemudian menerima Adamu Nabi Adam kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, kemudian Allah menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim. Kalimat itu disebutkan di dalam suratul A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun itu doa Nabi Adam alaihi salam, tetapi disebutkan di dalam Al-Quran, maka doa itu bukan khusus untuk Nabi Adam, tapi juga untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita juga dianjurkan banyak berdoa dengan doa tersebut, karena kita semua mempunyai banyak salah, banyak dosa. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim anfusana, terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, dan andaikan engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami tergolong dari orang-orang yang merugi. Itu doa Nabi Adam, kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastawat safinatu Nuhin 'alal Judiyyi, dan safinah perahu Nabi Nuh berlabuh di Jabal Al-Judiyyi. Gunung Al-Judiyyi itu ada di, kata para ahli tafsir, ada di sebelah selatan Armenia. Armenia, di sana ada negara-negara yang dulu dikuasai oleh Soviet. Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkistan. Armenia, di sana kapal Nabi Nuh setelah kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman menaiki kapal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada bumi dan langit, yaitu wa ya sama'u aqli'i, wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wa ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judiyyi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Di dalam surat Nuh, surat Hud juz 12. Wahai langit, berhentilah dari hujan. Wahai bumi, telanlah air. Airnya disuruh telan bumi, hujannya disuruh berhenti. Kemudian udiyal amr, ketentuan azab untuk kaum Nuh telah selesai. Wastawat 'alal judiyyi, kapal Nabi Nuh berhenti
di Bukit Al-Judi. Waqila dan dikatakan bu'dal lil qaumiz zalimin, jauh dari rahmat Allah bagi kaum-kaum yang zalimin. Nah, itu terjadi pada 10 Muharram. Dan Nabi Nuh ketika naik kapal berdoa, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalimin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan Nabi Nuh diperintah untuk membaca Rabbi anzilni munzalan mubarakan, wahai Tuhanku, turunkan aku di tempat yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik zat yang memberi tempat. Akhirnya naik kapal dengan membaca itu, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wallahu a'lam bacanya berapa jam, berapa lama, berapa kali. Orang namanya di perahu, kemudian banjirnya besar di mana-mana, berarti membacanya lama. Akhirnya diselamatkan oleh Allah pada 10 Muharram. Wa falqil bahri li Musa, dan dibelahnya lautan bagi Nabi Musa yang tadi saya ceritakan di awal, itu juga pada 10 Muharram. Wa ughriqa fil bahri Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut 10 Muharram. Wa ukhrija Yunus min batnil hut, dan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan 10 Muharram. Jadi kaum Ad diajak Nabi Yunus untuk beriman, mereka tidak mau. Mereka memusuhi Nabi Yunus. Akhirnya awan tebal datang, itu pertanda azab akan segera tiba. Kemudian Nabi Nuh melarikan diri sebelum mendapat izin dari Allah. Bagi manusia biasa meninggalkan seperti itu tidak berdosa, tapi karena ini utusan Allah mengajak kaumnya belum beriman sudah melarikan diri karena azab akan datang, maka akhirnya Nabi Nuh seperti di Nabi Yunus seperti dikisahkan di dalam surah As-Saffat setelah surat Yasin. Di sana Nabi Nuh melarikan diri terus naik kapal. Fasahama fakana minal mudhadin. Dia naik kapal, kapalnya oleng, ombak besar, diundi, akhirnya jatuh kepada Nabi Yunus, maka Nabi Yunus yang dibuang, yang dijatuhkan ke laut. Selama dijatuhkan ke laut itu, dijatuhkan ke laut kemudian dimakan ikan, Nabi Yunus selama di dalam ikan terus membaca kalimat tauhid dan tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Al-Quran, falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Yunus ini tidak tergolong dari orang yang bertasbih, niscaya dia berada di perut ikan sampai hari kiamat. Yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan. Tetapi selama di perut ikan al-hut terus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa saudaraku Yunus apabila seseorang membacanya, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang sudah tenggelam di laut, sudah dimakan ikan saja diselamatkan. Apalagi yang masih ada di daratan. Apalagi yang masih ada di darat, yang masih aman, hanya khawatir karena corona. Khawatir karena corona. Yang sudah di perut ikan itu diselamatkan. Insya Allah kalau kita banyak membaca itu, Allah akan menyelamatkan kita semua dari virus corona. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus diselamatkan pada 10 Muharram dan ini bulan Muharram, makanya kita memperbanyak ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para ulama mengijazahkan membaca ini sebanyak-banyaknya. Ada yang mengijazahkan setelah sholat fardu 50 kali. Intinya kalau Nabi Yunus dulu membaca ya lama sekali dalam perut ikan itu. Kemudian datanglah pertolongan Allah. Makanya apabila seseorang itu terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca kalimat tauhid, dengan membaca kalimat at-tasbih, insya Allah Allah menyelamatkan hamba yang selalu berzikir kepadanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian wa yusufu minal jubbi. Nabiullah Yusuf diselamatkan dari sumur ketika dibuang saudaranya. Ada kafilah tijariyah, kafilah dagang yang menaiki onta. Mereka membutuhkan air, kemudian mengambil air, ternyata di dalam ada seorang anak. Itu ditemukan juga pada 10 Muharram. Watiba ala qaumi Yunus, dan kaum Yunus diterima taubatnya oleh Allah juga 10 Muharram. Karena Nabi Yunus itu ketika kembali ke kaumnya, tiba-tiba kaumnya masih ada, semuanya selamat. Karena setelah Nabi Yunus pergi, mereka melihat tanda azab akan datang, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima taubat kaumnya 10 Muharram. Wa wulida Ibrahim alaihi salatu wassalam wa naja minan nari fihi. Nabiullah Ibrahim dilahirkan alaihi salam dan selamat dari api neraka, juga dari api Namrud. Astagfirullah. An-nar, dari api Raja Namrud juga pada 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim diciptakan pada 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud juga 10 Muharram ketika dibuang, ketika dilempar ke api. Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim. Akhirnya Nabiullah Ibrahim sesudah apinya habis keluar. Pakaiannya masih utuh, apalagi jasadnya. Dan disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, yang dibaca adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau dibaca berjamaah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus di surat lain, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil saja, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca terus. Selamat Nabi Ibrahim, selamat dari kobaran api. Dikisahkan di dalam surah Ali Imran ketika Nabi berangkat perang. Di jalan dengan para sahabatnya membaca
hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai di tujuan musuh tidak ada. Musuhnya ketakutan. Bahkan Abu Sufyan itu mengirim utusan, seorang utusan kalau enggak salah namanya Mas'ud atau siapa itu, bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan, disuruh menemui dan menunggu Nabi Muhammad. Ya, dia menyebutnya Muhammad saja. Ya, disuruh menunggu Muhammad ketika akan berangkat perang. Katakan kepada Muhammad bahwa Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan yang besar. Ternyata Nabi dan para sahabatnya tidak gentar, tidak takut, terus melanjutkan perjalanan dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai tujuan ternyata musuh tidak ada. Ketakutan semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada yang mengijazahkan baca 450 kali dalam sehari. Kesimpulannya banyak sekali yang mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, termasuk Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud itu juga membaca doa tersebut. Wa wulida Isa alaihi salam wa rufi'a ila samai fihi. Nabiullah Isa alaihi salam dan dilahirkan dan diangkat ke langit pada 10 Muharram. Wa rudda basaru Ya'qub wa kusifa dhurru Ayyub wa ghufira li nabiyyillahi Dawud fihi. Dan dikembalikan penglihatan Nabi Ya'qub. Kemudian disembuhkan penyakit Nabi Ayyub dan diampuni Nabi Dawud pada 10 Muharram. Jadi luar biasa 10 Muharram. Insyaallah kalau kita bisa banyak membaca doa-doa tadi, doa Nabiullah Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Insyaallah kita semua selamat fid dunya wal akhirah, selamat. Lalu hukiya anna Nuhan alaihi salatu wassalam lamma istaqarrat bihi safinatu yawma Ashura qala liman ma'ahu. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah kapal lautnya berhenti pada hari Asyura itu berkata kepada orang yang bersamanya, ijma'u ma baqiya ma'akum minaz zad. Kumpulkan sisa-sisa bekalmu, kumpulkan ma baqiya, apa yang tersisa ma'akum bersamamu minazad, dari bekal makanan, disuruh kumpulkan. Panjenengan bisa bayangkan naik kapal, ya perahu apa kapal, karena intinya penumpangnya hanya beberapa orang. Nah, terus berapa lama makanan mungkin sudah habis, tinggal sisa-sisa. Sisa-sisa kumpulkan. Ada yang mendapatkan kacang bikafin, satu apa namanya ya? Satu ini. Nah, satu kaf, satu telapak tangan, satu sak cawuan cara Jawane. Nah, iya. Terus ada yang mendapatkan adas. Ada yang bisa mengumpulkan urzun, beras, ada syair, gandum, ada hintah, jagung. Lalu apa kata Nabi Nuh? Faqala idbakhuhu jami'an faqad hani'tum bis salama. Masaklah kalian semuanya karena kalian telah bahagia dengan keselamatan ini.
Jadi setelah selamat, sisa-sisa makanan segera dimasak, kemudian dimakan. Makanya biasanya masyarakat kita kalau 10 Muharram itu ada yang membuat bubur suro. Nah, ternyata ada dasarnya. Nah, oh wong-wong gawe bubur suro. Nah, kan selamat, setelah selamat bersedekah. Karena sedekah dengan bubur itu kan apa? Cara Jawane bubur babar. Nah, beras sedikit bisa menjadi banyak. Okay. Nah, mari dalam keadaan ya apa sulit ila akhirih, sisa-sisa segera dimasak terus dimakan bersama-sama. Nah, ada yang kalau kita bubur biasanya ada kacang goreng dan lain-lain. Kemudian dibagikan ke teman-teman tetangga kanan kiri. Nah, ternyata ini ambil dari apa yang dilakukan oleh mereka kaum yang beriman bersama Nabiullah Nuh alaihi salam.